Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jangan lupa bersyukur agar kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi kita hari ini adalah menghindari ghibah dan tabayun. Tujuan pembelajaran: A. Peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi dan sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. B. Peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk media sosial dengan benar. C. Peserta didik dapat menyusun review konten di media sosial dengan benar. Kalian tahu tidak apa itu ghibah dan tabayun? Untuk mengetahui apa itu ghibah dan tabayun, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Satu, Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dua, inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah. Antara lain, A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain.
Inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Kalian sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. B. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan dengan cara tidak membicarakan keburukan orang lain. E. Berpikir positif dan berprasangka baik. F. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari hal-hal buruk. 3. Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat memilih berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. 4. Tabayun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas, berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. A. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? B. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah A. Kebiasaan informasi, contohnya dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi remaja. B. Sikap sosial yang melemah karena kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. C. Kelainan dalam kewajiban agama karena kesibukan dalam bermedia sosial sehingga mengabaikan waktu yang sangat
berharga untuk beribadah. 42. Tabayun pada informasi media. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoaks. Penggunaan yang mudah menerima berita hoaks akan merugikan dirinya sendiri dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tertipu berita hoaks? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. A. Hati-hati dengan judul provokator dengan cara mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. B. Cermatilah alamat user situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. C. Periksa fakta. D. Cek keaslian foto. E. Ikut serta grup diskusi. 5. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencemaran informasi yang diperoleh. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar, menciptakan kerukunan dan kedamaian masyarakat. Demikianlah, dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.